اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratul mutaramin yang kami hormati, para alim ulama, alhamdulillah segala puji bagi Allah kita panjatkan. Sholawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah dakwah beliau. Hadirin para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatid, pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan. Pada malam hari ini kami dari Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sidoarjo, alhamdulillah pada tanggal 28 Ramadan 1444 Hijriah yang berkenaan dengan bertepatan dengan hari Selasa tanggal 18 April tahun 2023 akan mengambil tema Multaqo Ulama Aswaja Sidoarjo pada hari ini dengan tema Kemelut DPR, Menko Polhukam, Kemenkeu dan Utopia Kedaulatan Rakyat dalam pandangan politik Islam. Hadirin para kiai, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah muqaddimah. Yang kedua qiraatul Quran. Yang ketiga sambutan sahibul hajah. Yang keempat adalah acara inti, maqala ulama Aswaja Sidoarjo, yang akan dipandu oleh Ustadz Asolosani. Acara yang kelima adalah pembacaan hasil Multaqo Ulama. Yang keenam acara penutup dan doa. Hadirin para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang pertama yaitu muqaddimah pembukaan. Marilah acara kita pada malam hari ini kita buka dengan
Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para alim ulama, para kiai, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Memasuki acara berikutnya adalah qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Abdur Rasyid. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah, para alim ulama yang kami hormati, pemirsa Tafkir Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahyudi Abdul Rasid. Mudah-mudahan ayat Al-Qur'an yang telah beliau sampaikan tadi dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para alim ulama, pemirsa Tafkir Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan, kita bersemangat takbir ya, agar kita bersemangat takbir. Allahu Akbar. Hadirin para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tafkir Channel, acara berikutnya adalah sambutan Sohibul Hajah. Sambutan Sohibul Hajah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Khosin Mubarak. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid rahimakumullah, dan terutama pemirsa Tafkir Channel dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah. Wabil khusus pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang penuh berkah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah, jalan kegelapan, minal zulumati ilan nur, yakni cahaya Islam, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, yang senantiasa mengikuti petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para alim, para
masyayikh, para asatid rahimakumullah. Sebelumnya saya sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum di tempat yang penuh berkah ini, di Mushola Al-Furqani ya. Dan para alim, para masyayikh, para asatid, mudah-mudahan kehadiran kita di sini bagian dari keseriusan kita ya sebagai warasatul anbiya ya, di mana para ulama khususnya ya adalah satu-satunya generasi yang diamanai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan risalahnya. Bahkan ulama adalah warasatul anbiya ya, pewaris para nabi, pewaris ilmunya, pewaris ketakwaannya, juga pewaris kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan perjuangan ya dalam menyampaikan risalah Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Karenanya pada kesempatan yang penuh berkah ini, Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sidoarjo untuk yang kesekian kalinya mengadakan multaqa ulama yang tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan sumbangsih kita sebagai warasatul anbiya yang merupakan garda terdepan dalam menjaga syariah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama tidak hanya memahami masalah-masalah fikih ubudiyah, masalah sholat, puasa, zakat, tata cara ibadah haji, akhlak, tetapi yang jauh lebih penting adalah memahami persoalan-persoalan negara yang menjadi persoalan yang paling penting di antara persoalan-persoalan yang lainnya. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan afdalul jihad, sebaik-baiknya jihad, seutama-utamanya jihad itu adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kalimatul haq, itu adalah kebenaran yang datangnya dari Islam kepada penguasa yang zalim. Kenapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyampaikan seperti ini? Karena syariat Islam bisa tegak, syariat Islam bisa diterapkan secara kafah, syariat Islam bisa dijaga, dijalankan oleh umatnya, itu harus ada kekuatan daulah, harus ada negara, harus ada pemimpin. Yang mana pemimpin oleh Rasul disampaikan wal imamun alladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Di mana pemimpin itu adalah merupakan penggembala ya atas semua manusia, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana kita fahami adalah di samping beliau seorang nabi dan rasul, langsung beliau sebagai seorang kepala negara yang memastikan syariat Islam itu bisa diterapkan secara kafah, dijalankan oleh umat Islam dan didakwakan nasrul Islam ilal alam. Begitu juga lah para pemirsa At-Tafkir Channel, para alim, para masyayikh, para kiai, para asatid rahimakumullah, sepeninggal Rasul, agama ini dilanjutkan kepemimpinannya oleh generasi-generasi terbaik beliau. Kita kenal dengan para khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, berturut-turut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mereka ini adalah kepala-kepala negara, seorang khalifah yang melanjutkan kepemimpinan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa?
memberlakukan syariat Islam. Karena itulah pada kesempatan yang penuh berkah ini, ya, forum komunikasi ulama Aswaja dalam acara Multaqa Ulama kali ini mengambil peranan, mengambil tema Kemelut DPR, Menko Polhukam, Kemenkeu, dan utopia kedaulatan rakyat dalam pandangan politik Islam. Kita tahu beberapa hari ini, ya, beberapa waktu sebelumnya ini terjadi hingar-bingar perpolitikan antara Menko Polhukam, ya, sempat melontarkan bahwa ada rekening yang mencurigakan, tidak main-main para pemirsa, 349 triliun, itu mencurigakan. Ya, ini dilontarkan oleh Menko Polhukam, orang pemerintahan sendiri, dan direspon oleh DPR, ya. Pada saat itu juga akhirnya terjadi berbagai macam kemelut, ya, yang saling lempar sana lempar sini, ya, sehingga ini menyeret, ya, menyeret. Ternyata ini rekening itu juga dari berbagai macam, tidak hanya 1-2 orang, melibatkan hampir, dalam pengamat politik menyampaikan itu 460 orang lebih, ya. Bayangkan ini negara yang kaya raya sebenarnya, ya, yang tidak dikelola dengan cara yang baik, ya, selama ini akhirnya terjadi kebocoran yang luar biasa, ya, seperti itu, ya. Bahkan salah seorang pengamat politik, ya, Philip J. Vermonte, yang mengatakan sebagaimana dilansir dalam kompas.com 31 Maret 2003, dia mengatakan korupsi di Indonesia ini tidak pernah hilang dari dulu sampai sekarang. Akibatnya korupsi justru menjadi budaya di Indonesia. Karena itulah mari kita sebagai para forum ulama, ya, forum masyayikh, para kiai ini memberikan sumbangsih kita, bagaimana nanti pendapat para ulama terkait dengan apa yang ada di negeri ini, ya, khususnya, dan kaum muslimin semuanya. Bagaimana nanti jalan keluar dalam pandangan Islam akan kita saksikan sampai acara ini selesai. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tafkir Channel rahimakumullah. Demikian tadi sambutan Sohibul Hajjah yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Khosin Mubarak. Mudah-mudahan sambutan yang luar biasa ini memberikan motivasi kita, baik kita yang hadir di sini maupun pemirsa Tafkir Channel yang menyaksikan siaran ini dari rumah-rumah panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Hadirin para alim ulama rahimakumullah, pemirsa Tafkir Channel, memasuki acara berikutnya, yaitu acara inti kita, Maqala Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Sidoarjo, yang akan mengambil tema pada malam hari ini adalah Kemelut DPR, Menko Polhukam, Kemenkeu, dan utopia kedaulatan rakyat dalam pandangan politik Islam. Tema ini akan dipandu oleh Raisul Maqala Multaqa, Raisul Multaqa, Ustadz Asrul Sani. Kepada Ustadz Asrul Sani, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul muhtaramin, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat sehat, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menghadiri acara multaqa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sidoarjo ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas berjuang di jalan Allah ila yaumil qiyamah. Ayuhal ulama afadil, para tokoh dan hadirin yang berbahagia, seperti yang disampaikan panjenenganipun Yai Khazrin Mubarak tadi dalam sambutannya, bahwa publik dikejutkan dengan adanya berita yang disampaikan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD bahwa terjadi transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun, sebuah jumlah yang sangat besar yang terjadi di Kemenku Republik Indonesia. Dan apa yang terjadi tersebut tentu sangat mengejutkan dan menyakitkan hati umat, karena dalam kehidupan sehari-hari umat dicekik dengan pajak dalam setiap transaksinya, baik transaksi barang dan jasa, pasti hampir dipastikan ada pajak di dalamnya. Dan itu tentu hasil dari peluh keringat dari masyarakat. Sementara hasil pajak tersebut dinikmati oleh para pengelola pajak dan pemerintahan. Tentu ini sebuah peristiwa yang tidak adil bagi umat. Oleh karenanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sidoarjo, atas rasa tanggung jawab yang tinggi atas umat ini, maka beliau-beliau hadir dalam forum ini membahas, mengkaji, dan memberikan solusi serta apa yang harus dilakukan oleh umat agar keluar dari problematika yang mencekik ini dan hidup lebih adil dan hidup lebih sejahtera, tentu dalam pandangan politik Islam. Sebagaimana tema kita hari ini, yakni Kemelut DPR, Menko Polhukam, Kemenku, dan utopia kedaulatan rakyat dalam pandangan politik Islam. Baik ayuhal ulama afadil, para tokoh dan hadirin yang berbahagia, kalimah minal ulama yang pertama akan disampaikan Kiai Haji Abdul Hamid. Kepada panjenenganipun Kiai Haji Abdul Hamid, fal yatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin pemirsa At-Tafkir yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa dalam acara yang insya Allah sangat istimewa terkait dengan persoalan-persoalan politik, ya, persoalan-persoalan umat yang
kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang demikian ini. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang sejak subuh, ya sejak pagi, tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Mudah-mudahan kita dengan memperhatikan ini, ya dianggap oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai bagian perhatian dari kaum muslimin, sehingga umat ini tercerahkan, tersadarkan untuk kembali ke jalan Allah SWT yang benar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita sekalian dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita bisa mencontoh beliau dan juga melaksanakan apa yang beliau tinggalkan. Dinul haq, dinul Islam yang didasari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' Sahabat dan Qiyas Syar'i. Mudah-mudahan kita sekalian dianggap sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, dianggap sebagai hambanya Allah SWT, yang pada akhirnya kelak mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian agar supaya kita ini berlaku sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat berbagai fenomena yang ada ini, maka sudah terlihat nampak adanya pengkhianatan ke sana kemari. Jadi pengkhianatan dari berbagai macam lapisan umat, ya, wabil khusus para umara yang terkait dengan amanah-amanah yang diberikan kepada mereka. Amanah-amanah yang digantungkan kepada mereka, yang semestinya mereka menjalankan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Allah SWT. Nah ternyata jauh dari apa yang dijalankan oleh Allah SWT. Allah menyampaikan firman-Nya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah memerintahkan, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul, dan juga janganlah pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepada mereka. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui persoalan itu. Para alim ulama ini dimuliakan oleh Allah, Allah jelas memerintahkan kepada kita sekalian agar menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkhianat kepada Allah dan tidak berkhianat kepada Rasul. Jadi sebagian ulama mufassir memberikan, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul, janganlah kalian berkhianat dengan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Janganlah kalian mengingkari atau membocorkan apa-apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan apa yang seharusnya dijaga oleh kalian dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah termasuk juga di situ di waw atofnya disambung wa takhunu amanatikum, dan juga janganlah pula kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Ini adalah merupakan suatu ayat yang tegas disampaikan oleh Allah kepada kita sekalian, wabil khusus kepada para ahlul quwah, kepada para umara, agar supaya mereka bisa menjalankan amanah itu. Selain mereka kemudian tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga wajib untuk menjalankan amanah-amanah itu sesuai dengan amanah yang telah diembankan kepada mereka. Tidaklah kemudian menjadikan kekuasaan yang mereka miliki sebagai aji mumpung berkuasa, dia melakukan kezaliman. Mumpung berkuasa, mereka bisa mengambil harta rakyat dengan semena-mena. Mumpung berkuasa, mereka melakukan berbagai macam kebijakan yang berseberangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mumpung berkuasa, mereka kemudian dibalik itu mengkhianati rakyat sendiri. Ini dilarang oleh Allah SWT. Hadirin para alim ulama ini dimuliakan oleh Allah SWT. Karena apa? Kalau kita perhatikan sebagaimana disampaikan oleh
Ustadz Khazin Mubarak tadi itu, bahwa pemimpin itu sekecil apapun dan sebesar apapun apa yang mereka lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatuh. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatuh. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang dipimpinnya. Ya, ini masing-masing pribadi kita adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari seluruh tubuh, dari apa yang kita miliki ini atau apa yang melekat pada kita sekalian, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dan kekayaan-kekayaan atau hal terkait dengan perbuatan-perbuatan kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Wabil khusus adalah seorang umaro, wabil khusus adalah seorang pemimpin, pemimpin umat, pemimpin rakyat, adalah pemimpin di masyarakat. Dikatakan al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Jadi seorang imam, seorang pemimpin, seorang amir, kalau dalam Islam seorang khalifah, ya, adalah seorang pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban dari seluruh apa yang mereka lakukan, baik terkait dengan dirinya sendiri, terkait dengan kebijakannya, apakah memberikan keadilan kepada rakyat, apakah memberikan kebaikan kepada rakyat, atau justru sebaliknya, ya, melakukan kezaliman demi kezaliman, melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan, melakukan perampasan demi perampasan, mengambil dari apa yang seharusnya tidak diambil. Nah, mereka lakukan dengan cara-cara yang zalim. Padahal Allah juga sudah menyampaikan kepada para pemimpin, kepada para umara, pada para siapapun di antara mereka yang memegang tanggung jawab kepemimpinan umat, bahwa apa yang mereka lakukan sekecil apapun dan sebesar apapun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kalau yang mereka lakukan adalah kezaliman yang ada, ya, berbagai macam mungkin pengkhianat yang ada, maka sudah tentu hisabnya adalah sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada umat adalah ketika mereka tidak menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka-mereka yang tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, serta ketika mereka diberikan amanah untuk memimpin umat, mereka tidak menjalankan amanah itu, tidak bisa melindungi umat, tidak bisa mengayomi umat, tidak bisa menjaga rakyat. Bahkan justru mereka melakukan berbagai macam pengambilan paksa dari rakyat yang seharusnya dijaga, diberikan kepada mereka sebagai feedback kebaikan untuk rakyat. Justru yang terjadi adalah mereka memperbesar kantong-kantongnya. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, ada dana kejanggalan yang sebesar, yang luar biasa fantastis, yaitu 349 triliun. Yang menyampaikan adalah orang-orang senada dengan mereka. Yang menyampaikan adalah seorang menteri, seorang pejabat, seorang yang mempunyai jalur-jalur yang kuat dalam berbagai macam channelnya. Ya, termasuk yang disampaikan adalah senada dengan mereka. Jadi sudah umum, sudah viral di dunia masa bahwa 349 triliun dengan dana yang tidak jelas. Kalau dana yang tidak jelas itu kemudian diambil dari rakyat, dari pajak, dari berbagai macam pungutan dari rakyat, sementara mereka masuk ke kantong-kantong pribadi, apakah itu bukan merupakan suatu kezaliman? Apakah itu bukan merupakan suatu pengkhianatan terhadap rakyat? Gitu. Apakah itu bukan merupakan suatu yang memberatkan nantinya hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sementara rakyat berjibaku, bekerja keras, banting tulang, kemudian memeras keringat, bahkan harus mengeluarkan darah untuk bisa mendapatkan maisha, untuk mendapatkan nafkah untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya, bahkan juga untuk diambil pajak-pajaknya itu. Sementara di jajaran para pemegang kekuasaan justru yang terjadi adalah dengan tidak jelasnya dana 349 triliun. Ini satu segmen, ya, belum segmen-segmen yang lain. Makanya beliau dengan lantang juga menyampaikan, andaikan para koruptor atau paling tidak gurita korupsi di negeri kita ini kemudian bisa terselesaikan, ya, beliau menyampaikan dan berulang kali menyampaikan, maka setiap rakyat akan mendapatkan 20 juta setiap bulan, setiap kepala.
dari 260 juta penduduk ini, kalau gurita korupsi ini dituntaskan, maka akan mendapatkan banjir uang untuk rakyatnya. Tapi ternyata luar biasa, kita saksikan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Maka dari itu kemudian para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa At-Tafkir channel yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang demikian ini, supaya umat tidak dikadalin terus, supaya umat tidak dizalimi, supaya umat tidak dikhianati. Dengan apa? Dengan bersegera kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bersegera kembali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, khulafa ar-rasyidin dan khulafa setelahnya, yang mereka adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang tidak khianat, pemimpin-pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang kasih sayangnya luar biasa kepada rakyatnya, bahkan pemimpin-pemimpin yang tidak rela rakyatnya menderita, yang tidak rela rakyatnya tidak makan. Ya, mereka lebih rela dirinya tidak makan, dirinya tidak bisa menikmati kehidupan yang layak, daripada rakyatnya yang tidak bisa menikmati kehidupan yang layak. Itulah suri teladan yang bagus yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh para khulafa rasyidin, yang akhirnya apa? Menjadi suatu keniscayaan untuk orang-orang pemimpin semacam itu mendapatkan gelar yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan itu sudah terbukti. Karena itu saya menyampaikan kepada penjaringan semua, para alim, para ulama, para pemirsa, para kaum muslimin, mari kita contoh Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita contoh para khulafa ar-rasyidin. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan rakyat, kita mendapatkan para pemimpin, kita menjumpai pemimpin-pemimpin yang adil, rakyat yang makmur, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak terdolimi, rakyat yang tidak dikhianati. Harapan kita adalah negeri kaum muslimin di sini, dimanapun Anda berada atau dimanapun kita berada, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan di tengah puasa, di tengah Ramadan ini, doa-doa diijabahi oleh Allah SWT. Harapan kita untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang amanah, kemudian umara-umara yang amanah, umara-umara yang soleh, dan mendapatkan hukum-hukum yang adil sesuai dengan hukum Allah SWT, bisa ditegakkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, dan terima kasih kami haturkan kepada panjenenganipun Kiai Haji Abdul Hamid. Pemirsa dan hadirin yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Abdul Hamid adalah nasihat. Mudah-mudahan nasihat tersebut didengarkan oleh para petinggi, para pejabat yang sekarang sedang menjalankan amanah, dan yang bersih hatinya mudah untuk menerima nasihat tersebut. Insya Allah nasihat itu muncul dari mahabbah, dari cinta dan sayang, agar kita semua selamat dunia dan selamat akhirat. Baik, kalimah minal ulama yang kedua akan disampaikan panjenenganipun Ustadz Insinyur Adi Suswadi. Kepada beliau fal yatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan untuk mendekatkan diri pada Allah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, asatid,
dan pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan Allah. Kita sudah tahu bagaimana berita yang tidak mengenakkan, berita yang membuat sakit hati karena merasa dikhianati, di mana ketika rakyat harus berjibaku, harus menanggung beban. Yang pertama kita tahu, di mana pajak itu PPN dinaikkan 1% sehingga menjadi 11%. Itu beban yang sangat luar biasa. Artinya setiap rakyat membeli barang, dia harus menanggung pajak itu. Belum lagi kenaikan harga BBM, itu akan juga menambah beban rakyat. Belum lagi inflasi akibat melemahnya rupiah, karena situasi global yang pada posisi seperti ini mengakibatkan beban rakyat makin bertambah. Maka tidak heran ketika Kompas.com menyampaikan hasil penelitiannya bahwa sekitar 183 juta penduduk Indonesia atau sekitar 68% itu tidak mampu untuk makan yang bergizi, yang padahal nilainya itu satu hari cuma Rp22.000. Coba kita bayangkan betapa banyak kemiskinan yang melanda di negeri ini. Meskipun menurut statistik yang dikeluarkan oleh BPS, kemiskinan itu baru 26 juta. Itu pun kita pertanyakan karena batasnya sangat minim sekali. Kalau batasnya ditingkatkan, bisa jadi lebih dari itu. Jadi apa yang dilansir oleh Kompas.com, Kompas.com itu sangat masuk akal ya. Di mana kondisi masyarakat itu sudah begitu banyak bebannya. Tentu akan sangat jengkel ya, gemas, kecewa ketika banyak pejabat ternyata memperoleh gratifikasi, dimulai dari Rafael Alun. Dari hal kecil terbukalah apa yang menjadi sebenarnya yang tersimpan selama ini. Para istri-istri mereka melakukan flexing, menunjukkan kemewahan, tas-tas branded, kunjungan pergi ke luar negeri dengan fasilitas yang mewah. Dan Allah membukakan lagi ketika dugaan transaksi 349 triliun yang ada di Kementerian Keuangan itu dibuka oleh Menko Polhukam Mahfud MD, maka kita terbelalak lagi. Ternyata selama ini apa yang terjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan itu tidak mungkin akan ketahuan ya, akan terbuka apabila tidak ada hal-hal yang kecil yang diawali dari penganiayaan yang mungkin itu hanya hal yang remeh-temeh. Tapi kita bersyukur Allah membukakan supaya rakyat tahu, supaya kita semua sadar bahwa sistem yang kita terapkan saat ini di negeri ini itu bukanlah sistem yang terbaik. Demokrasi bukan sistem yang terbaik. Terbukti apa? Kita tahu bahwa ternyata selama ini pejabat menyalahgunakan jabatannya. Dan ketika itu dibuka, apakah itu selesai? Ternyata tidak. Sampai detik ini kita bisa membaca bahwa apa yang dilakukan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya memproses orang-orang yang diduga terlibat transaksi yang dicurigai, dengan hanya sebagian diputus hubungan kerja, sebagian
dicopot jabatannya atau ditunda. Padahal menurut Islam ketika ada transaksi yang itu mengkhianati, itu adalah suatu hal yang pidana, dan itu harusnya dibuka pada pengadilan umum. Siapa yang bersalah, bagaimana modusnya, dan seterusnya. Bukan diselesaikan secara internal kemudian orang disuruh menerima. Ya, inilah persoalan yang utama, yang dimana kita tahu bahwa demokrasi memang tidak bisa diharapkan, tidak bisa memberikan keadilan untuk semua. Coba kalau itu yang terjadi pada rakyat biasa, tentu akan dikejar terus, tentu akan menjadi presiden sampai kepada tingkat pidana. Jadi wajar kalau rakyat menjadi tidak percaya lagi dengan sistem ini. Dan sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman pada Allah, satu-satunya sistem yang terbaik adalah sistem Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan kita kali ini, marilah kita sadari bersama bahwa demokrasi bukan dari Allah dan Rasulnya. Sudah layak untuk ditinggalkan. Marilah kita kembali kepada Al-Quran, di mana ketika bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran bukan sekedar hanya untuk dibaca, tapi yang lebih penting adalah untuk diaplikasikan menjadi pedoman hidup kita yang akan memberikan kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ini adalah panggilan untuk kita semua, bagi orang-orang yang beriman, khususnya wabil khusus untuk para ulama, asatid, dan pemirsa semua yang merasa terpanggil, yang mengaku umat Rasulullah, yang mengaku meneladani Rasulullah, mencintai Rasulullah. Sudah saatnya untuk kita bersama-sama memperjuangkan tegaknya syariat Allah. Tidak ada jalan lain kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, hanya kembali kepada kehidupan yang diatur dengan aturan Allah, syariat Islam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga di bulan yang barokah ini Allah membukakan rahmat, memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kembali fitrah. Dan semoga apa yang kita cita-citakan segera terwujud dengan pertolongan Allah. Demikian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, dan terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Adi Suswadi. Beliau menyampaikan bahwa persoalan tindak pidana pencucian uang tersebut yang sebesar 349 triliun, dan tidak hanya itu, tetapi juga diduga terjadi pada departemen ataupun lembaga lain. Karena persoalannya tidak hanya sekedar persoalan orang atau pejabat, tetapi persoalannya adalah persoalan sistemik, yakni demokrasi kapitalisme. Dan tentu dengan kasih sayang, dengan dakwah, dengan nasihat, beliau menyampaikan agar kita semua kembali kepada sistem dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Baik, kalimah minal ulama yang selanjutnya akan disampaikan panjenenganipun Ustadz Khairil Anwar. Kepada beliau fal yatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو ظلم أو أجهل أو يجهل علي. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, serta para pemirsa yang Allah muliakan. Alhamdulillah yang telah mengantarkan kita di malam yang mulia ini, malam yang berkah ini, dengan meneruskan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa semoga ketika kita bertemu dengan beliau mengakui kita bagian dari umatnya. Tidak itu saja, kemudian beliau akan mengantarkan kita serta orang-orang yang kita cintai serta siapa saja yang bersama kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama menuju telaganya untuk kemudian memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang Allah muliakan, mengenai kemelut yang ada beberapa belakangan hari ini, maka kita perlu memiliki pandangan yang lurus terhadap perkara ini, di mana mengenai kedaulatan dan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di dalam Islam itu yang dikenal dengan as-siyadah sebagai kekuasaan, dan as-sultan, as-siyadah sebagai kedaulatan, dan as-sultan sebagai kekuasaan. Sebenarnya istilah kedaulatan ini sejarah awalnya itu adalah dari abad ke-15 di wilayah Eropa dan di Perancis khususnya ketika itu. Tapi kemudian melahirkan apa yang dinamakan dengan kedaulatan rakyat. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi, pemilik otoritas yang membuat hukum sehingga para warga negara wajib taat itu ada pada kedaulatan ini, itu di tangan rakyat. Nah, kalau kita melihat dengan fakta yang ada sekarang, apakah benar bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat? Maka sebenarnya saat ini slogan itu hanya sekedar slogan saja, jargon itu hanya sekedar jargon saja. Mengapa demikian? Karena pada faktanya apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan ya hari-hari belakangan ini, ternyata bahwa rakyat yang seharusnya memiliki kedaulatan tertinggi menurut mereka itu direpresentasikan ya, diwakili oleh para wakil rakyat, dan ternyata wakil rakyat itu pun ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memutuskan perkara, tidak mampu membuat satu keputusan kecuali atas izin dari ketua partainya. Ini adalah pengakuan dari salah seorang anggota legislatif yang kita saksikan. Betapa pengkhianatan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena nasib 273 juta rakyat Indonesia ini ternyata ada di tangan segelintir orang saja. Sementara mereka membuat produk hukum dari berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dan apa yang mereka hasilkan ini ternyata bertentangan dengan keinginan masyarakat. Tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh wakil rakyat ini ditentang oleh masyarakat sendiri. Mana kemudian janji atau kemudian bukti bahwa mereka adalah wakil dari rakyat? Ini berkaitan dengan kedaulatan. Dan ternyata itu semua adalah ya hanya sekedar slogan saja. Lantas bagaimana Islam memandang mengenai kedaulatan serta kekuasaan ini? Islam membedakan secara tegas antara as-siyadah atau kedaulatan ini dengan kekuasaan atau sultan. Di dalam Islam, dalam ajaran Islam, bahwa
As-siyadah atau kedaulatan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang memiliki otoritas tertinggi yang berhak untuk membuat undang-undang, memproduk aturan, ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala sebagai musyari, baik dalam perkara ibadah, perkara makanan, minuman, juga dalam masalah muamalat ataupun sampai ke perkara sanksi ukubat. Allah saja. Sementara manusia itu memiliki beban hukum, ya. Apakah dia seorang penguasa atau kemudian rakyat, itu wajib taat tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang dikenal dengan mukallaf. Jadi penguasa yang ada saat ini serta rakyat sama kedudukannya, ya, di sisi kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada penguasa yang melakukan pengkhianatan, penguasa melakukan kesalahan, maka akan dikenai sanksi juga, ya, sebagaimana rakyat. Kalau sekarang tidak. Apa yang kita saksikan, kalau yang salah rakyat itu segera dieksekusi. Tapi kalau kemudian penguasa, mereka yang melakukan pengkhianatan, tidak ada penyelesaiannya. Sampai hari ini, ya, Kemelut DPR, kemudian Menko Polhukam dengan Kementerian Keuangan ini tidak jelas dibawa kemana, bagaimana akhirnya, muaranya. Hadratul Muhtaramin, para ulama, para pemirsa yang Allah muliakan, berkaitan dengan kedaulatan ini, maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuluh. Wahai orang yang beriman, apabila taatlah Allah dan Rasulnya serta ulul amri di antara kalian, dan apabila ada perselisihan di antara kalian, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dari ayat ini adalah kalau kemudian ada perselisihan di antara rakyat atau penguasa dengan rakyat, kembali kepada Allah, kepada Al-Quran. Rasul kembali kepada Al-Hadis. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Di dalam ayat yang lain, Al-Maidah ayat 44, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para pemirsa yang Allah muliakan, jadi secara tegas bahwa yang namanya kedaulatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sementara kekuasaan ada di tangan rakyat. Caranya bagaimana? Dengan melaksanakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mencari pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang Allah dan Rasulnya tentukan. Apa saja kriterianya? Ya, di dalam Islam kriteria menjadi pemimpin itu setidaknya dia seorang muslim, kemudian dia juga seorang akil, orang yang berakal, orang yang balik, dia merdeka, kemudian dia memiliki kemampuan, dia juga seorang adil dan mampu untuk memikul amanah ini. Inilah kriteria menjadi seorang pemimpin di dalam Islam, sehingga baik penguasa maupun rakyat ini sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para pemirsa yang Allah muliakan, semoga dengan adanya agenda multaqo ini menjadi amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Di bulan yang mulia ini kita kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Baik itu penguasa maupun rakyat, ketika ada masalah, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali Al-Quran, As-Sunnah, kembali kepada Islam. Kita berdoa semoga di detik-detik terakhir dari bulan Ramadan ini Allah ijabah, Allah kabulkan doa-doa kaum muslimin untuk segera diwujudkan hadirnya pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang memiliki kemampuan mengurusi rakyatnya, yang tidak berkhianat kepada rakyatnya, yang tidak mengambil hak-hak mereka, yang tidak menzolimi para rakyat.
yaitu pemimpin yang menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembalikan bahwa kedaulatan itu hanyalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, dan terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Khairil Anwar. Beliau menyampaikan bahwa demokrasi adalah sistem yang hipokrit. Apa yang diutarakan oleh demokrasi seolah-olah adalah kedaulatan di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian yang diajarkan kepada kita dari SD, sekolah, dan sampai kita dewasa. Namun faktanya kelakuan demokrasi tidak seperti yang disampaikan. Faktanya adalah kedaulatan di tangan oligarki, bukan di tangan rakyat. Baik oligarki politik maupun oligarki kapital. Yang oligarki politik pun dia tunduk pada oligarki kapital. Maka sistem ini disebut dengan kapitalisme. Dan tentu tidak sebagaimana keindahan Islam, di mana sumbernya bukan berasal dari hawa nafsu, tetapi sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya kepentingan dan hawa nafsu. Maka beliau mengajak untuk kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ulama afadil dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya makalah minal ulama yang akan disampaikan panjenenganipun Kiai Haji Ibnu Anwar. Kepada beliau fal yatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin semua, baik yang ada di forum ini maupun yang ada di rumah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita semua bisa hadir di dalam Multaqa Ulama Aswaja Sidoarjo. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, saya akan sedikit mengupas tentang korupsi sebagai kejahatan ekstraordinari, adalah ancaman nyata, dan bagaimana sistem Islam memberantasnya. Hadirin, bahwa dalam sistem demokrasi ini korupsi kayaknya suatu keniscayaan ya, suatu kepastian, kecuali hanya mungkin 1-2 orang ya. Tapi dalam sistem ini memaksa orang ya, memaksa orang untuk korupsi. Nah, yang pertama, dalam sistem demokrasi ini berasal dari sistem kapitalis yang bertumpu pada fasluddin anil khayah. Jadi memisahkan agama dari kehidupan. Artinya dalam kehidupan itu kalau bisa agama dilepas ya. Tidak mau menggunakan ajaran Islam, tidak mau menggunakan agama di dalam bernegara dan bermasyarakat.
sehingga mereka cenderung untuk semaunya, ya, karena tadi pemisahan agama dari kehidupan. Yang kedua, dalam sistem demokrasi ini membutuhkan kos yang sangat tinggi, ya, biaya yang sangat tinggi. Riset LIPI itu untuk biaya bupati, calon bupati, ya, mencalonkan bupati itu sekitar 10 sampai 20 miliar. Kalau gubernur itu tadi 20 sampai 30 miliar, ya. Kalau gubernur sampai 100 M, ya, 100 miliar. Itu biaya untuk mencalonkan, ya, sekitar itu. Nah, belum nanti biaya pelaksanaannya. Itu kalau calonnya 1, kalau 2, kalau 3, ya. Nah, kenapa kok orang banyak berebut, ya, begitu? Berapa sih gajinya? Resminya gaji bupati itu gaji pokoknya cuma 2,1 juta. Kecil, ya. Gaji pokok bupati hanya 2,1 juta. Tunjangannya 3,78 juta. Sehingga totalnya 5,88 juta. Memang ada tunjangan perumahan, ada mobil, ada perjalanan dinas, ada pakaian, ya. Nah, itu. Nah, yang agak banyak itu adalah tunjangan operasional. Berapa tunjangan operasional? Tergantung PAD, ya, pendapatan asli daerah. Nah, kalau PAD-nya hanya 5 miliar, mungkin nanti tunjangan operasionalnya itu hanya 125 juta, ya. Sidoarjo itu tahun 2022 itu kayaknya 1,9 T, ya. Nah, maksimum untuk PAD yang 150 juta itu tunjangan operasionalnya sekitar 150 miliar, ya. Itu tunjangan operasionalnya 600 juta. Sehingga kalau kita hitung, ya, gaji tadi itu 5,88 selama setahun dikalikan berapa? 12, itu hanya sekitar 70,56 juta dalam setahun. Ditambah dengan kalau PAD-nya di atas 150 miliar itu 600 juta, sehingga setahunnya itu 676 juta. Masa pemilihannya berapa? 5 tahun. Kalau 670,56 juta dikalikan 5, itu maksudnya hanya, ya, karena dibandingkan dengan biaya pencalonan, ya, itu 3,35 M. 3,35 miliar. Padahal untuk mencalonkan butuh berapa? 20 sampai 30 M. Lu terus dari mana? Ya, gajinya 5 tahun hanya 3,35 M, sementara untuk biaya pencalonan itu 20 sampai 30 M. Ya, otomatis kan harus tambahan dari yang lain, ya, yang enggak resmi. Ya. Tuh, kalau dana tadi itu disumbang oleh pengusaha, otomatis penguasa, kalau itu bupati, ya, berarti akan tersandera oleh kebijakan pengusaha karena dia yang nyuplai dana. Jadi makanya, ya, kalau kita lihat sekarang, ya, hampir semua lini termasuk kepala daerah, bupati, gubernur, itu mesti banyak terjadi korupsi. Faktanya seperti itu. Dari CW, ya, 2010 sampai 2018
itu ada 253 kepala daerah tersangka korupsi. 253 ya, karena gajinya nggak nyucuk ya, kurang dibandingkan dengan biayanya. Kalau di Wikipedia itu daftar menteri yang pernah dipenjara, diurut mulai sampai huruf A sampai Z, nama-nama itu sekitar 154 orang menteri yang pernah dipenjara ya. Kemudian KPK dalam tahun 2004 sampai 2022 itu menangani korupsi sebanyak 1.351 kasus. Kalau dibagi 18 tahun itu ada 75 kasus. Kalau setahun dibagi 75 ada 4,87 kasus. Jadi 5 hari sekali mesti ada kasus korupsi. Ini suatu kenyataan, keniscayaan bahwa memang dalam sistem demokrasi ini kosnya sangat tinggi ya, dibandingkan dengan gajinya, sehingga korupsi semakin tahun semakin marak. Terus bagaimana Islam memberantas seperti ini? Satu, Islam bertumbuh pada akidah Islam bahwa hidup ini adalah untuk ibadah ya, hidup untuk berbuat kebaikan agar nanti di akhirat dia bisa memetik hasilnya. Nah, sehingga wajar dalam Islam penguasa itu motifnya melayani umat agar nanti di akhirat dia punya posisi yang tinggi. Bahkan Rasul menjamin salah satu kelompok yang mendapat naungan di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah adalah pemimpin yang adil, spesial. Dia akan dapat naungan di akhirat kelak ya. Itu sistem Islam ya, beruntung pada akidah Islam. Hidup ini untuk berbuat kebaikan yang akan dinikmati hasilnya di akhirat kelak. Ini yang ada dalam sistem kapitalis. Kemudian kosnya rendah. Pemilihan bupati, gubernur, bupati dalam sistem Islam ya amil ya, gubernur, wali. Itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya karena mereka ditunjuk oleh khalifah. Jadi tidak ada biaya untuk pemilihan gubernur maupun bupati. Nah, bagaimana Islam ini bisa memberantas korupsi? Satu, penggajiannya harus layak untuk orang-orang yang bekerja dalam daulah ya, dalam sistem khilafah. Kemudian larangan menerima suap atau hadiah. Ar-rasi wal murtasi finnar. Jadi yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk dalam neraka. Yang diterapkan oleh sahabat Umar adalah perhitungan kekayaan. Jadi ketika sebelum menjabat berapa kekayaannya, setelah menjabat berapa, dia menjabat berapa tahun, dia dapat insentif atau gaji dari pemerintah berapa. Tinggal nanti dihitung ya, sesuai apa enggak. Kalau enggak, dari mana Anda dapat uang sebanyak ini? Itu ya. Ketika nggak bisa membuktikan, ya langsung diambil masuk baitul mal. Ya, itu. Kemudian keteladanan pemimpin ya. Ini barangkali yang kayaknya hanya sekitar dongeng ya, tapi nyata. Jadi ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ini hewan ternaknya ini ada di pada gembalaan yang itu milik Baitul Mal, kok gemuk ya. Oleh sahabat Umar suruh jual, ambil harga pokoknya, sisanya masukkan ke Baitul Mal. Contoh yang lain yang itu mungkin nggak masuk akal juga oleh Umar bin Abdul Aziz, sama-sama Umar ya. Itu ketika anaknya datang di kantornya, ada urusan apa? Negara atau urusan keluarga? Anaknya bilang urusan keluarga. Apa lampunya dimatikan? Karena lampu ini dibiayai oleh negara.
Padahal Anda kan urusan keluarga, sampai segitunya. Ya. Bahkan ketika bagi minyak ke rakyatnya, hidungnya ditutup. Ya, karena khawatir nanti baunya itu masuk ke hidungnya Umar bin Abdul Aziz. Ya, sampai seperti itu ya. Itu keteladanan dalam Islam. Kenapa kok begitu? Ya takut hisabnya di hadapan Allah SWT. Makanya dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini 3 tahun mencari orang untuk dizakati itu enggak ada, karena semua sudah makmur ya, karena pemimpinnya seperti ini. Jadi memimpin bukan untuk memperoleh kekayaan, tapi ajang untuk menjalankan amanah yang nanti akan diperoleh jauh lebih tinggi ya balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mestinya yang harus jadi pemikiran kita semua. Islam yang bisa membebaskan dari korupsi ya, dengan berbagai tadi ya, contoh-contoh dan akidah yang betul-betul bahwa hidup untuk melayani, yang nanti di akhirat akan diperoleh pahalanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari semuanya. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, dan terima kasih kami haturkan kepada Kiai Haji Ibnu Anwar. Beliau menyampaikan dan kita teringat ya perkataan Bapak Menko Polhukam ya, ketika beliau membahas undang-undang pilkada ini, bahwa malaikat kalau masuk sistem bisa jadi iblis ya. Ternyata setelah dihitung-hitung ketemu itu tadi ya, gimana bisa berubah jadi iblis ya. Nah, jadi hitung-hitungan tadi membuktikan ya, dengan jelas dan gamblang bahwa sistem itulah yang membuat orang ketika terjun dalam sistem menjadi pejahat ya. Dan dalam Islam itu semua bisa dihindarkan ya, biaya politik yang tinggi, dan kemudian kepedulian pejabat dan amanah para pejabat terhadap amanah yang diberikan itu adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selanjutnya kalimah minal ulama yang kelima, yakni panjenenganipun Kiai Haji Muhajir Adib MZ. Kepada beliau fal yatafadhal masyhura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidq fil qawli wal amal. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Ramadan ini adalah bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu, yang mana tujuan dari puasa tidak lain adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Taat patuh kepada Allah, itulah takwa. Hadirin rahimakumullah. Walaupun demikian, ternyata bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia itu bukan karena puasa ternyata. Bukan karena di dalamnya itu ada perintah puasa, bukan.
tapi karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah pernah bersabda, bagi orang-orang yang berpuasa itu adalah perisai. Wasyamu junnatun, kata Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Orang-orang yang berpuasa itu atau puasa itu adalah tameng, perisai. Bagi siapa? Ternyata bagi individu-individu Muslim. Bukan seluruh umat Islam, tapi individu-individu Muslim. Dan puasa itu akan menjadi tameng baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia menjadi tameng dari jahatnya hawa nafsu. Di akhirat akan menjadi tameng dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, para alim, para ulama yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenapa? Ini muncul pertanyaan. Kenapa masih banyak orang yang tidak puasa? Bahkan tidak melakukan sholat, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata para jamaah, para hadirin, para pemirsa, ada satu tameng lagi, ada satu perisai lagi yang saat ini belum terwujud, yaitu kepemimpinan tunggal umat Islam di seluruh dunia, yang mana disabdakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, wa ghairuhuma. Banyak ulama-ulama hadis meriwayatkan ini. Innamal imamu junnah. Al-hadis. Sesungguhnya pemimpin tunggal umat Islam di seluruh dunia itu menjadi perisai. Nah, pemimpin inilah yang nantinya akan menjaga umat ini, akan memberikan rasa aman kepada seluruh umat Islam, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya, akan dijaga semuanya itu. Jadi tidak mudah seperti saat ini, banyak orang tidak puasa, banyak orang tidak sholat. Tidak seperti itu, dijaga oleh pemimpin itu nanti ya, akan dilindungi. Sehingga menjadi muttaqin itu tidak cukup dengan individu-individu, tapi sistemnya harus mendukung untuk menjadikan umat ini muttaqin. Nah, seperti itu. Sehingga sangat urgen perisai yang kedua, kepemimpinan umat Islam ini adalah sangat urgen. Bahkan lebih wajib daripada wajibnya puasa, daripada wajibnya sholat 5 waktu, daripada wajibnya haji. Karena apa? Keberadaan kepemimpinan umat Islam ini adalah tajul furud, menjadi mahkotanya segala macam kewajiban. Luar biasa. Jika ini tidak ada, para jamaah, para hadirin rahimakumullah, maka umat ini, khususnya umat Islam, akan terperangkap, akan terjebak di dalam pragmatisme. Ya tadi itu, sepotong-sepotong mengambil Islam. Ya, yang suka diambil, yang tidak suka ditinggalkan, bahkan ditolak ajaran-ajaran Islam itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengultimatum di dalam surat Al-Baqarah ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian hanya mengimani sebagian dari isi Al-Qur'an, sebagian dari syariat Islam? Kalian imani, kalian laksanakan, tapi watakfuruna bi ba'din, sebagian yang lain kalian tinggalkan, kalian abaikan, kalian tolak syariat-syariat Islam itu. Nah, kenapa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Barang siapa di antara kalian yang mempraktekkan seperti itu, yang melaksanakan seperti itu, maka hidup kalian akan dinistakan, illa khizyun fil hayatid dunya. Hidupnya akan dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan nanti di hari kiamat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang amat dahsyat.
Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, kondisi umat Islam saat ini nampaknya seperti itu adanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, karena apa? Secara internal umat Islam sendiri ini belum punya kepemimpinan, secara eksternal orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak henti-hentinya menyerang umat Islam agar tidak terwujud apa yang diinginkan oleh umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kafah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir itu satu sama lain saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu untuk menghadapi Islam. Mereka bersatu untuk menyerang Islam. Mereka bersatu untuk menggebuk Islam dan umat Islam. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah, yaitu punya kepemimpinan tadi, itu berarti patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa taf'alu juga berarti jika kalian tidak bersatu, ukhuwah Islamiyah masih bercerai-berai, maka apa kata Allah? Takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi. Kurang jelas seperti apa? Fitnah kepada umat Islam luar biasa, dituduh sebagai intoleran, dituduh sebagai radikal, dituduh sebagai teroris. Masya Allah, ini yang terjadi. Ditutup ayat 2, fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini. Kurang jelas seperti apa kerusakan. Umat Islam bagikan anak ayamnya, ditinggal induknya, kemudian dibantai di mana-mana. Masya Allah, ini wafasadun kabir. Hadirin para alim, para ulama rahimakumullah, mari kita menyadarkan diri bahwa dengan Ramadan ini, berakhirnya Ramadan ini, mestinya umat Islam ini kembali kepada fitrah. Manusia mempunyai fitrah untuk beragama, dan agama yang diridhoi oleh Allah satu-satunya adalah Islam. Dan tentu Islam punya perangkat peraturan syariat yang telah dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya itu. Nah, karena itu ideologinya adalah ideologi Islam tentunya. Ideologi Islam ini sejalan. Ideologi Islam itu akan sesuai dengan fitrah manusia, logis, masuk akal, dan akan menenteramkan hati, menenteramkan umat ini. Tidak seperti saat ini, semua pelecehan-pelecehan terjadi, melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, penghinaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada Al-Qur'an, kepada para ulama dikriminalisasi dan lain sebagainya. Ini terjadi saat ini. Kenapa? Ya tidak adanya kepemimpinan umat Islam yang mana di dalamnya itu akan diterapkan syariat Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208 itu. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara integral, komprehensif. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tentu dengan adanya kepemimpinan tadi, dengan kita kembali kepada fitrah, itu tidak sekedar kembali suci dari dosa-dosa di bulan Ramadan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar itu, tapi fitrah manusia itu adalah kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ dengan sendirinya otomatis ukhuwah Islamiyah akan terwujud, dan disitulah kekuatan umat Islam yang luar biasa. Mudah-mudahan umat Islam di seluruh dunia segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang turut serta dalam perjuangan itu, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan ikhlas, mudah-mudahan kita semuanya, dan Allah ridho kepada kita semuanya, sehingga sewaktu-waktu walaupun seandainya kepemimpinan belum ada, syariat Islam belum bisa diterapkan secara kafah, tapi kita turut berjuang di dalamnya, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, dan terima kasih kami aturkan kepada panjenenganipun Kiai Haji Muhajir Adib MZ, dan beliau mengajak kepada kita semua umat Islam di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia untuk di bulan Ramadan yang mulia ini mewujudkan sunnah yang belum ada, yakni pemerintahan tunggal, pemimpin tunggal kaum muslimin dalam pemerintahan khilafah Islamiyah. Dan mudah-mudahan doa kita semua terkabul, segera terwujudnya khilafah alamin hajin nubuwah yang akan melindungi kita, baik kekayaan, jiwa, harta, kemudian akidah yang dimiliki oleh umat, sehingga kita semua kembali kepada Allah dengan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kami selaku Rais Multaqo, jika ada hal yang tidak berkenan baik perkataan maupun sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustadz Mansur Al-Ansori. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tafkir Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, acara demi acara sudah kita lalui. Acara inti kita tadi yang dipandu oleh host kita yang luar biasa, Ustadz Asrul Sani, kemudian diisi oleh beberapa pembicara yang sangat luar biasa. Pembicara pertama Ustadz Abdul Hamid, Kiai Abdul Hamid. Kemudian yang kedua Ustadz Adi Swasti Insinyur. Kemudian yang ketiga Ustadz Khairul Anwar. Yang keempat Ustadz Kiai Haji Ibnu Umar. Dan di closing oleh Ustadz Kiai Haji DRS Muhajir Adib. Pembicara-pembicara yang sangat luar biasa dan dipandu oleh Rais Multaqo Ustadz Asrul Sani. Jamaah rahimakumullah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tafkir Channel rahimakumullah, masih ada beberapa acara. Yang berikutnya adalah acara yang kelima, yaitu pembacaan hasil Multaqo yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ali Gufron. Kepada beliau falyatafaddal masykura. Berdiri. Monggo para kiai, para ulama berdiri untuk mengikuti pembacaan hasil Multaqo kita pada malam hari ini. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kajian Multaqo Ulama Aswaja Sidoarjo 18 April 2023 Masehi, 27 Ramadan 1444 Hijriah. Kemelut DPR, Menko Polhukam, Kemenkeu, dan Utopia Kedaulatan Rakyat dalam Pandangan Politik Islam. Berdasarkan mutaba'ah, mengikuti, mengamati, merangkai, meneliti dan mendalami perkembangan politik mutaakhir, khususnya seputar dugaan adanya tindak pidana pencucian uang serta pandangan Islam terkait pengelolaan keuangan negara, dapat dikemukakan hasil sebagai berikut. 1. Terungkapnya dugaan kasus tindak pidana pencucian uang TPPU 349 triliun menunjukkan betapa buruk
rusak dan bahayanya pengelolaan negara dalam sistem demokrasi kapitalis. 2. Terungkapnya dugaan kasus tindak pidana pencucian uang TPPU 349 triliun jelas melukai hati seluruh rakyat. Di tengah sulitnya ekonomi, rakyat diuber-uber untuk bayar pajak, namun saat sudah terkumpul malah disikat oknum pejabat. 3. Dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU 349 triliun tersebut wajib diusut secara tuntas dan adil. Tidak boleh diskriminatif. Pelakunya harus dihukum dengan hukuman yang berat dan komplotannya harus dibubarkan, sebab keberadaan mereka mengancam dan membahayakan bangsa dan negara. 4. Menyelamatkan bangsa dan negara yang hakiki, yang sebenar-benarnya dari segala ancaman dan bahaya, hanyalah dengan menyingkirkan pejabat yang tidak amanah dan membuang sistem demokrasi kapitalis, lalu diterapkan syariat Islam secara kafah di dalam sistem khilafah dan diangkat pejabat yang bertakwa lagi amanah. 5. Dalam Islam, para pejabat negara disyaratkan dari orang-orang yang bertakwa lagi amanah, sebab mereka adalah pemegang amanah, baik terhadap keutuhan negara, keselamatan rakyat, serta keamanan harta kekayaan rakyat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungan jawaban atas yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungan jawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. 6. Curang dan khianat merupakan tindakan jarimah atau kriminal dan maksiat atau dosa yang termasuk perbuatan haram. Pejabat yang diduga curang dan khianat harus dicopot dari jabatannya, kemudian diadili. Bila terbukti maka diancam hukuman pidana di dunia. 7. Perjuangan penerapan syariat Islam secara kafah di dalam sistem khilafah Islamiyah harus terus dilakukan agar segala bentuk kezaliman, ketidakadilan, kecurangan, keculasan, pengkhianatan dan lain-lain secara segera lenyap, serta agar rahmatan lil alamin, keadilan, kesejahteraan, keamanan dan lain-lain segera terwujud. 8. Semoga di bulan Ramadan seperti saat ini, umat Islam dengan dipimpin oleh para ulama meningkatkan perjuangan agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan ma'unah dan nusrahnya serta meneguhkan kedudukannya di hadapan umat-umat yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surat Muhammad ayat 7. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah para alim ulama rahimakumullah, demikian tadi acara demi acara sudah kita lalui. Panjenengan tetap masih dalam posisi berdiri nggih. Yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Muhammad Ali Ghufron, pembacaan hasil multaqo ulama kita pada malam hari ini. Masih semangat nggih? Nah, siap berjuang? Siap menegakkan hukum Allah? Siap menegakkan khilafah? Takbir. Terima kasih. Jamaah para alim ulama rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Tafkir Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui, sampailah kita pada di penghujung acara kita yang terakhir, yaitu
penutup dan doa. Tetap dalam kondisi berdiri para alim ulama yang akan disampaikan oleh Kiai Abdul Hamid. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh perjuangan kita diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah dan menjadi amal soleh untuk kita sekalian, dan akan menjadi jariah dari anak-anak cucu kita nantinya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan perjuangan kita dilindungi oleh Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa adima sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa da'watana wa qira'atana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa talamidatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna wa ahlana wal muslimin. Allahumma salimna wa ahlana wal muslimin. Allahumma fitna wa ahlana wal muslimin wa afina wa ahlana wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikah wa ahlikil kafirina wal musyrikina wal fasikina wal zalimina wal munafikin. Wa ahlikil kafirina wal musyrikina wal fasikina wal zalimina wal munafikin. Wa ahlikil kafirina wal musyrikina wal fasikina wal zalimina wal munafikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihah wa rizqan halalan thayyiban kafiyan mubarakan ya. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa imanan qawiyan wa qalban khashiyan li ibadatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka alif bainana wa baina ummatin islamiyyatin fi sa'iril alam majma' kulhum bil islam bil Quran bi sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil khilafah islamiyah rasyidah ala min hajin nubuwah bil khilafah islamiyah rasyidah ala min hajin nubuwah bil khilafah islamiyah rasyidah ala min hajin nubuwah yahkumu fiha bi jami' ahkamika wa tabiqu wa yunafidu bi jami' ahkamil islam fil alam bi qaidin khalifatin adilin qadirin liyatahakama bi hukmika wahdah wa liyatanawala bi ridwaka wahdah. Allahumma yassir iqamatiha, Allahumma sri bi iqamatiha, Allahumma ansur iqamatiha, Allahumma ja'al mimman aqamaha bi aidina bi aqwalina bi da'watina bi amalina bi amwalina wa bi anfusina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka li iqamatiha al khilafah islamiyah rasyidah ala min hajj nubuwah fi zamanina ya Allah, fi zamanina ya Allah, fi zamanina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah bi akhir qawlina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la takhtim lana bi su'il khatimah wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al anbiya wa tawaffana ma'al mursalin wa tawaffana ma'as siddiqin wa tawaffana ma'as syuhada'i wa tawaffana ma'as sholihin wa tawaffana fi ridhaka ya Allah wa adkhilna jannatal firdaus wa adkhilna jannatal adn wa adkhilna jannatal na'im wa adkhilna jannatal ulya wa adkhilna jannata fiha yanzuru wajhaka ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir dari acara kita, doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hamid.
Mudah-mudahan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan ini, tanggal 28 Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama wabil khusus kepada takmir masjid, takmir musola ini, Ustadz Kiai Furqon Azizi, kemudian Kiai Haji Muhajir Adib, kemudian Ustadz Kiai Abdul Hamid, kemudian Kiai Haji Ustadz Kiai Muhammad Qasim Mubarak, dan kiai-kiai yang lain yang maksudnya tidak kami sebut satu persatu dan tidak merasai mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rawuh panjenengan sedoyo, wabil khusus para pembicara dan panitia. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada tempat duduk, makanan, minuman ataupun hal apa saja yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo, engkang kurang nyeceki. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Tafsir Channel rahimakumullah, acara demi acara sudah kita lalui. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis dengan istighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.